Baik teman-teman hebat semuanya, saya sedikit akan berbagi mungkin ya program yang akan saya buat dalam 1 tahun ke depan. Mungkin bagi teman-teman sekalian program ini mungkin sudah biasa gitu ya, karena bertajuknya tentang pojok baca. Tetapi bagi saya pribadi, karena kebetulan di sekolah saya belum ada satupun kelas yang membuat pojok baca, akhirnya saya mungkin berinisiatif gitu ya untuk mencoba dengan murid-murid saya di sekolah untuk membuat pojok baca. Dan pojok baca itu saya beri nama pojok gelitik, akronim dari pojok gemar literasi asik gitu. Itu rancangan program sekolah saya. Kemudian ini latar belakang kenapa saya membuat pojok baca. Yang pertama adalah kurang dan rendahnya minat baca pada siswa kelas 5, karena memang ini saya khususkan untuk murid saya. Kebetulan saya mengajar di kelas 5, belum saya share ke teman-teman. Sekarang saya ingin ini berawal dari kelas saya terlebih dahulu, kemudian kalau mungkin berhasil bisa menjadi contoh bagi teman-teman yang lain gitu ya, membawa dampak pada pembelajaran yang menyebabkan murid kurang paham terhadap latihan soal yang diberikan. Terkadang murid-murid kita gitu, kalau misalnya kita berikan soal, apalagi sekarang sudah mulai banyak soal-soal cerita gitu ya, membaca, mereka itu membacanya tidak secara paham gitu, hanya sekilas saja. Jadi akhirnya soal yang disampaikan itu tidak bisa mereka pahami gitu ya. Padahal sebetulnya kadang-kadang jawabannya sudah ada di situ, tapi karena mereka tidak membaca dengan teliti, akhirnya tetap saja salah juga gitu. Itu mungkin latar belakang pertama. Kemudian akhirnya karena seperti itu mereka tidak berani untuk memberikan pendapat sebab keterbatasan wawasan, sehingga tidak mempunyai keberanian untuk tampil ke depan untuk memberikan pendapatnya karena kurang membaca. Akhirnya kan wawasannya mungkin juga kurang gitu ya. Nah, kemudian latar belakang yang berikutnya adalah rendahnya nilai rapor pendidikan tentang literasi yang diperoleh melalui kegiatan AMBK. Kelas 5 itu kan potret sekolah itu kan ada di rapor pendidikan gitu ya. Nah, kemarin kebetulan melihat rapor pendidikan memang di literasi ini di sekolah saya masih kurang. Dan yang terakhir, karena memang belum adanya pojok baca di setiap kelas, itu 3 hal yang melatar belakang saya mengapa saya mengambil program untuk pojok baca gelitik ini. Kemudian tujuan dari programnya adalah yang pertama, membangun kesadaran murid akan pentingnya membaca untuk pembelajaran yang lebih efektif. Ketika kita membaca dengan lebih teliti, mungkin pemahaman kita akan lebih nalar gitu ya, lebih paham dengan apa yang disampaikan, dengan apa yang diberikan oleh guru. Kemudian yang kedua, menjadikan literasi sebagai budaya positif di lingkungan kelas dan sekolah. Yang kemudian selanjutnya adalah menemukan kemampuan berpikir kritis pada murid dan menumbuhkan jiwa kepemimpinan. Selanjutnya, capaian dan hasil yang diharapkan adalah langkah-langkah yang digunakan untuk mencapai tujuan tadi adalah dengan berkolaborasi tentunya dengan seluruh warga sekolah yang berkepentingan. Saya sudah kemarin sempat berbicara gitu dengan kepala sekolah, menyampaikan kepada beliau, Pak, saya punya program, saya dituntut sebagai CDP untuk membuat suatu program. Kebetulan saya ingin membuat program pojok baca. Latar belakangnya yang sudah saya sebutkan tadi, beliau mendukung, malah kemarin itu beliau menyarankan coba jangan di kelas Bu Juju gitu kan, coba Bu Juju buatnya di luar, karena kebetulan kelas saya di bagian teras di pojok itu, coba mungkin kayaknya lebih bagus gitu ya. Cuma dikembalikan lagi, saya konfirmasi ke anak-anak,
jangan di luar Bu, nanti kalau di luar kan kita ada buku-buku segala macam gitu, khawatirnya nanti hilang atau apa, lebih baik kita di kelas saja. Betul juga sih seperti itu ya, takutnya repot nanti kalau ada di luar mau pulang dimasukin lagi, nanti besoknya ditaruh lagi. Akhirnya saya sepakat dengan murid-murid kita buat di kelas saja. Siapa yang bertanggung jawab? Tentunya satu kepala sekolah, dan kemudian saya pribadi sebagai guru yang bertanggung jawab di kelas itu, dan mungkin dibantu juga oleh anak-anak gitu ya. Kemudian murid menentukan buku bacaan yang mereka sukai dan melakukan kegiatan yang bisa menumbuhkan kepemimpinan mereka. Saya juga sempat berdiskusi dengan mereka, membiarkan mereka mengeluarkan ide. Silakan kalian boleh membawa buku cerita yang kalian suka, buku apapun yang kalian suka, yang penting buku itu memberikan satu manfaat buat kalian, ke arah kependidikan, akhlak, moral, seperti itu, gitu ya. Yang terakhir, kegiatan Gelistiknya di literasi ini insya Allah akan dilakukan setiap hari 10 menit sebelum jam pelajaran dimulai. Itu rencana kami. Nah, ini struktur, program, dan mitra. Kegiatan pojok lirik ini diawali yang saya bilang tadi di kelas saya terlebih dahulu di kelas 5D. Kemudian mitra yang berkolaborasi dalam program pojok lirik ini adalah kepala sekolah, guru, dan murid kelas 5. Ini dibantu juga dengan orang tua ya, tentunya saya tulis orang tua juga ikut serta dalam program ini, dan kegiatan ini dilaksanakan setiap hari selama kurang lebih 10 menit. Kemudian pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas 5 sekolah. Kapasitas atau sumber daya yang digunakan untuk mendukung program pojok kritis ini adalah yang pertama tentunya kepala sekolah, guru, murid, dan orang tua. Kemudian aset yang dimanfaatkan selain apa saja? Yang pertama adalah modal manusia tentunya yang sudah disebutkan tadi, dan juga memanfaatkan modal fisik sarana prasarana yaitu ruang kelas saya. Nah, ini rencana evaluasi. Tentunya kita perlu mengevaluasi dari semua program yang sudah kita buat. Ini baru rencananya. Yang pertama, evaluasinya akan dilaksanakan dengan cara melakukan survei dan kuesioner. Kemana survei dan kuesioner ini akan ditujukan? Itu kepada siswa, guru, dan staf yang akan diminta untuk mengisi kuesioner yang menilai persepsi mereka tentang pojok baca. Kemudian evaluasi yang kedua adalah dengan observasi, yaitu melakukan observasi secara langsung terhadap aktivitas di pojok baca, dan kemudian dengan wawancara, yaitu mengadakan wawancara dengan guru, staf, murid tentang bagaimana pengalaman mereka selama mereka berada di pojok baca. Yang terakhir, diskusi kelompok fokus. Nah, ini difokuskan diskusinya dengan guru, orang tua, dan murid yang dapat memberikan wawasan yang lebih rinci tentang dampak pojok baca bagi minat baca murid. Itu rencana evaluasinya. Nah, ini mungkin tantangan yang akan saya hadapi dalam pelaksanaan pembuatan pojok gelitik ini. Pertama adalah keterbatasan ruang. Kebetulan kelas saya berpartner dengan kelas 6 gitu ya, yang pada akhirnya memang tidak punya ruangan yang besar gitu, hanya sedikit ruangan kecil gitu. Itu pun mungkin ya yang dibilang tadi kurang nyaman sebetulnya, tapi ya usaha kita nih bagaimana dengan ruangan sekecil itu bisa menjadi nyaman bagi mereka untuk membaca di sini. Ini PR sebetulnya yang lumayan agak berat juga. Kemudian sumber daya yang terbatas, perlu koleksi buku yang bervariasi, kemudian dekorasi yang menarik, furniture dan rak buku. Ini kita perlu seperti ini gitu. Jadi tidak bisa sendiri, mungkin juga perlu bantuan orang tua gitu yang bisa mewujudkan ini. Kemudian tantangan yang berikutnya adalah pemilihan buku yang sesuai. Artinya perlu menyediakan buku-buku yang menarik dan memang sesuai dengan minat baca murid. Jangan sampai ada buku-buku yang memang tidak sesuai dengan usia mereka gitu ya. Dan yang terakhir mungkin pemeliharaan dan pembaruan. Sudah jadi mah
bagus, tapi yang sulitnya itu adalah memelihara gitu, memeliharanya, kemudian juga memperbarui buku-buku yang sudah ada gitu kan. Mungkin kalau sudah dibaca terus berulang-ulang pun mereka akan bosan gitu ya. Ini mungkin tantangannya. Oh, sudah cukup. Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu saja ya cukup ya? Ya. Jadi gambaran singkat dan sederhana ya Bu Juju terkait dengan program yang akan nanti pamerkan ya di Loka 7. Bapak dan Ibu ada informasi sedikit. Nah, ini terkait nanti Loka 7 itu Bapak dan Ibu di antara kelompok nanti ditunjuk salah satu ketuanya ya. Nah, misalnya ini ketuanya siapa? Bu Iriana misalnya. Nah, Bu Iriana ini mengcover semua ini program-program teman-temannya. Iya. Ya. Yes. Nah, nanti ini rencananya mungkin ya, ini belum ada konfirmasi lagi. Hari Selasa insya Allah kami PP akan diskusi dengan GP bagaimana tindak lanjut dari Loka 7 ya. Iya. Misalnya Bu Iriana jadi ketuanya, program-program yang tadi dibuat oleh anggota itu disimpan satu file di ketua. Nah, ketua itu harus bisa menguasai semuanya ya. Minimal tahu deh yang tadi Bu Juju apa segala macam ya. Jadi kalau misalnya nanti pas pameran yang tadi berkeliling, Bu Iriana mungkin jadi dutanya ya. Dutanya PP, dutanya apa kelompok apa nanti ya? Kita nanti Pak Dedi mau ada ide, kita mau usung tema apa? Iya benar. Kayaknya Indonesia Timur Pak Dedi. Ya, Indonesia nanti, Timur ya pasti. halo. Nah, jadi yang menjelaskan sebagai apa? Jubirnya kelompok itu ya nanti ketua. Mungkin nanti pajangan-pajangannya juga disusun ya supaya ketika melihat program Ibu Juju tahu nih apa yang harus dijelaskan ketika ada yang bertanya ya. Menjaga expo-nya ya Pak Dedi. Gimana Pak Dedi? Ya, jadi ini biar nggak salah persepsi, nanti jubir itu berarti harus menguasai programnya sendiri dan menguasai program 5 temannya. Gitu ya. Jadi nanti yaitu silakan berbagi siapa yang bikin PPT-nya, siapa yang menjelaskan. Jadi nanti misalkan di kelompok ini Bu Hani yang akan menjadi dutanya, maka Bu Hani nanti akan menjelaskan programnya sendiri dan menjelaskan program yang Bu Derma udah langsung ini Bu Derma. Nanti yang menunjuk bukan kami, yang menunjuk langsung dari BPGP-nya. Jadi semua kelompok harus dipersiapkan. Iya. Gitu ya. Jadi bukan setiap kelompok tampil tidak, tapi nanti BPGP-nya yang akan menunjuk secara acak. Jadi setiap kelompok dipersiapkan. Yang kedua adalah kita akan menjadi satu booth nih. Kita punya satu booth. Jadi dalam satu booth itu isinya adalah 3 kelas ini, 3 kelompok ini dalam satu kelas ini. Kebayang padatnya. Satu padatnya nanti berarti ada 18 standing banner. Karena standing banner itu wajib kan. Ada 18 standing banner yang berjejer. Terus kemudian belum lagi di dalamnya ada 18 laptop atau ada 18 produk. Nah, ada kemarin bertanya itu tampilannya bagaimana? Nah, itu tampilannya diatur sebagaimana Bapak Ibu mempersiapkan. Karena satu Google Site. Google Site-nya udah beres. Nah, Google Site-nya sudah mulai nanti ditampilkan juga ya ketika di sana, sehingga nanti daily activity-nya atau aktivitas harian Bapak Ibu dari Loka orientasi sampai ke Loka 6 kemarin, Loka 6 hari ini itu ditampilkan di Google Site-nya. Terus kemudian juga kan sebenarnya yang Bapak Ibu buat tadi yang 9 slide itu nanti dirangkum menjadi satu standing banner. Nah, tapi yang 9 slide-nya tetap nanti ada ditampilkan juga. Kalau mau dibikin scratchbook boleh, atau dibikin tampilan-tampilan yang menarik supaya nanti Google Site-nya di komputer, di laptop, itunya PowerPoint-nya nanti dibentuk dalam bentuk hard-nya itu juga boleh. Jadi sekreativitas Bapak dan Ibu semuanya, ya.
Jadi nanti kurang lebihnya 2 hari Jumat dan hari Sabtu. Kalau nggak salah hari Jumatnya nanti kita akan persiapan. Jadi kita akan berkolaborasi lagi. Nah setelah ini mungkin setelah tanggal 27 ya, setelah tanggal 27, setelah hari Selasa, setelah tanggal 2 kita akan buat grupnya jadi 3 kelompok ini. Akan buat satu grup WhatsApp itu yang isinya 3 kelompok ini atau 1 kelas ini, karena nanti Grup baru akan lagi. untuk berkolaborasi terkait dengan persiapan panen karyanya. Misalnya disepakati tema yang mau diusungnya apa gitu ya. Kalau tadi Bu Iro kemarin kita ngobrol bertiga, kayaknya seru deh kalau temanya Indonesia Timur gitu ya. Terus nanti kita pakai baju adat Indonesia Timur gitu ya. Jadi misalkan seperti itu gitu ya. Nanti ada tema besarnya diturunkan menjadi tema-tema kecilnya. Gitu ya. Monggo silakan, itu teman-teman nanti yang akan mengupayakan gitu ya. Itu pengantarnya, tapi secara finalisasinya nanti setelah tanggal 2, karena kami se-BBGP Jawa Barat baru akan berkoordinasi terkait dengan penyamaan persepsi yang akan kita lakukan untuk panen karya atau Loka 7 ini gitu ya. Jadi sekarang tidak membuka pertanyaan dulu karena kebingungannya nanti kita akan bahas di grup besar 3 kelompok ini atau 1 kelas ini. Oke, gitu ya. Iya, setelah lebaran 7 hari. Kok setelah lebaran 7 hari? Tanggal 27 April. Ngebahasnya besok tanggal 2. Bahasa besok tanggal 2 April. 2 April. 2 April kita akan florkan. Pelaksananya kan tanggal 27 April. Iya. Nah, kalaupun misal nanti kita sepakati mau pertemuan khusus kelas ini aja boleh aja, monggo silakan gitu ya. Alhamdulillah. Misalnya pas lebaran gitu tadi sebelumnya Bu Yana ya. Ya, rencananya lokasi Loka 7-nya di sini. Iya. Inginnya sedang diusahakan di sini gitu ya maksudnya. Karena ini yang cukup Representatif gitu ya, karena satu lokasi ya, terutama nggak terlalu panas gitu ya. Iya, Terus luas. tadi aulanya juga cukup luas gitu. Kalau untuk ngomongin jauh dekat, kita lihat perspektif kan. Pak ini jadi jauh ya kalau ke sini ya. Jauh. Kalau saya jadi dekat, gitu kan. Saya Jadi jadi kalau ngomongin lokasi ini perspektif kan, tapi yang penting adalah bagaimana bisa mengakomodasi teman-teman, terutama untuk tempat ya. Karena membayangkan ada 7 kelas di dalam ada 7 booth, satu boothnya itu 18 orang gitu ya. Nah itu cukup padat, sehingga itu yang harus kita kondisikan. Intinya sih seperti itu. Oke. Mungkin itu ada lagi yang ingin ditanyakan selain panen karya terkait dengan program tadi. Sudah ke JA ya berarti ya, sudah selesai nih, tinggal dieksekusi di lapangan saja. Ya, baik. Terkait program, ada yang program sudah berjalan, ada yang baru berjalan, ada yang berbagai kan. Khusus untuk saya itu kan baru berjalan. Apakah ada target khusus? Apakah ada target seberapa persen? Apakah harus berjalan 100%? Yang namanya program kita kan nggak tahu. Apakah harus 100% berjalan kah ini? Kita harus kekeh gitu tak? Gitu lah. Bagaimana gitu? Idealnya tanggal 27 April itu sudah 100%. bawa. Idealnya. Makanya kemarin waktu di Loka 5 saya memberikan strategi. Jadi misalnya menggunakan pembaharuan program yang sudah ada, ataupun sebaliknya, ketika membuat program yang baru, maka tahapan-tahapannya sanggup enggak dalam, kalau kemarin kan waktu tanggal Loka 5 2 minggu ke depan, karena kan kemarin terbatasnya 1, anak-anak tuh sudah
atur eksekusinya ya, eksekusinya itu. Terus teman-teman sebenarnya membuat laporan kan, laporan isinya nanti salah satunya adalah umpan balik ataupun ada referensinya untuk pekerjaan itu. Jadi seperti itu Pak Egi. Kalau misalnya Pak Egi sekarang menyelesaikan sampai mana, kan bagiannya udah selesai kan? Bagiannya udah selesai, tinggal direalisasikan. Nah realisasinya sampai mana? Gak apa-apa Pak Egi sampaikan. Misalkan baru tahap apa bahasanya? Penyebaran tugasnya itu kan kemarin masih yang ini kan, internasionalisasi bahasa Sunda itu kan. Nah misalnya kalau baru ketemu sama anak-anak di tanggal 22 kan, paling cepat nih. Kalau SMP masuknya tanggal berapa? SMP masuknya sama 22 juga. 16 Maret. Oh sama berarti ya. Nah artinya kan 18 biasanya cuma di halal ya. Ketemu anak kan tanggal 22. Kalau Pak Edi kan bahasa Sunda seminggu kan cuma sekali ketemu kan ya, 2 jam pelajaran. Berarti kan ketemu sama lagi pekan depannya udah melewati lomba 7-nya. Nah itu tinggal dikondisikan Pak Edi nanti gimana bisa menjelaskannya. Lapornya baru tahapan itu oke nggak masalah, tapi paham berarti. Sebetulnya kalau tahapan sudah berjalan semua sampai tahapan mengumpulkan ya, sudah kita tinggal melihat hasil. Yang jadi problem itu kan karena saya di kelas virtual, yang tadi juga saya sampaikan di sini termasuk kendala gitu. Jadi mungkin dari proses pengumpulan dari tugas-tugas Jadi lama ya. Karena jangkanya ini kan targetnya jangka panjang gitu. Jadi kalau untuk 100% pengumpulan mungkin Ya, agak kurang, tapi untuk target program sudah ya. terlaksana. Oke, itu cukup berarti. Jadi nanti penjelasan kalau ada yang bertanya ya berarti seadanya aja laporannya. Misalnya targetnya 100 orang yang mengumpulkan baru ngumpulin 25, atau misalnya targetnya adalah 1000 kosakata baru nyampainya 250, itu oke nggak apa-apa. Itu kan program tadi jangka panjang. Oke. Ya, Ada lagi terkait dengan program? Nah itu Pak, Ya. berkaitan dengan program yang bakal dilaksanakan di sekolah masing-masing, apakah harus ada produk yang dimunculkan? Oke, Bu Dian, Bu Iro, pengertian produk saya itu agak sedikit kemarin agak sedikit berbeda nih ketika saya ngobrol nih. Pemahaman saya secara pribadi ya Pak, pemahaman saya secara pribadi misalkan Bu Hani itu kemarin judulnya apa Bu Hani? Kukeren ya. Kalau Bu Hani itu adalah bagaimana pemahaman aksara Sunda itu bisa dipahami oleh anak-anak, gitu ya Pak. Berarti produknya Bu Hani itu adalah peningkatan pemahaman anaknya. Bu Hani terus kemudian menggunakan medianya apa? Medianya adalah sablon kemarin ya. Jadi mereka buat kayak kaligrafi itu si sablon. Itu bukan produk Pak. Kalau menurut saya itu adalah alat untuk mencapai produknya. Bisa dipahami ya Pak? Itu pengertian saya. Kayak misalkan kemarin Bu Saryati. Bu Saryati itu dengan kombasnya adalah meningkatkan kemampuan bahasa Inggris melalui ekskul. Maka produknya adalah berarti peningkatan pemahaman kemampuan bahasa Inggrisnya. Produknya itu peningkatan pemahamannya. Terus kemudian kalau ada video anak sebelum dan sesudah ikut kombas, maka itu adalah alat atau medianya. Itu pemahaman saya nih yang disebut dengan produk. Jadi produk itu tidak selalu dihasilkan dalam bentuk barang, tapi tergantung dari tujuannya. Kayak kemarin saya ngobrol dengan CGP saya Bu Dina, awalnya adalah bagaimana anak bisa memilah sampah. Produknya bukan dia menghasilkan membuat bunga dari plastik dan lain-lain, bukan, itu medianya. Maka yang menjadi produknya adalah berarti misalkan kalau ada bank sampah, peningkatan jumlah peningkatan bank sampahnya, terus kemudian sekarang jadi lebih bersih dan sebagainya dalam bentuk survei dan lain sebagainya. Itu pemahaman saya. Karena kalau kita ngomongin program, produk itu adalah goals yang ingin dicapai. Sedangkan tadi misalnya alat-alat barang-barang itu bisa dijadikan bahan ataupun alat ataupun media untuk mencapai produk. Jadi tergantung tujuannya apa, nama programnya apa, tujuannya apa. Seperti itu. Iya, maksud saya apapun itu Produknya? mau
produk atau media atau alat. Artinya kita buat program itu berarti kan harus ada karya. Harus ada karya yang diciptakan. Karyanya karya nyata atau karyanya yang berbentuk bisa berbentuk visual, bisa berbentuk barang atau karya. Nah itu harus seperti itu atau tidak? Kembali lagi idealnya iya, karena kan untuk mencapai program itu ada alat untuk menuju ke sana. Kalau misalkan Bapak Ibu sebatas sama Bagja saja selesai, berarti kan programnya belum dilaksanakan ya? Ini berkaitan dengan biasanya di lokakarya yang saya lihat gitu, itu kan ada pemaparan program ya melalui pakai apa namanya itu banner gitu kan? Ya itu. Nah itu seperti itu kan nggak cukup itu aja kan? Enggak cukup maksudnya? Iya nggak cukup. Karyanya dibawa nggak? Oh iya. Kalau karyanya dibawa atau tidaknya mah tadi idealnya dibawa, karena kan ada bukti konkretnya gitu loh Pak. Kan sebenarnya standing banner itu adalah rangkuman dari 9 slide tadi ya Bu Dian ya. 9 slide yang Bapak tadi buat, yang Bapak buat itu nanti akan dirangkum menjadi satu standing banner dalam bentuk misalnya infografis dan lain sebagainya, konsepnya. Nah, berarti karya nyatanya, realnya, misalkan tadi Bu Hani ya, maaf saya nggak mencontohkan CGP saya karena kan agak lebih paham ya. Misalnya Bu Hani tadi mau buat ukuran itu, dia bawa hasil perintannya ya, sablonannya, nah, berarti ada prosesnya itu. Walaupun tidak semua, kayak misalnya Pak Egi mau ngumpulin kosakata dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Sunda ke bahasa Indonesia dan bahasa Inggrisnya, kan dalam bentuk kamus misalnya. Boleh dalam bentuk scratchbook atau boleh bentuk dalam kamus tulis tangan atau misalnya dalam bentuk dikasih barcode, sehingga kalau kita scan barcode itu muncul kosakata yang boleh dibuat. Nah itu seperti itu nggak apa-apa. Walaupun capaiannya tadi misalnya 1000 baru sampai 200 juga nggak apa-apa. Itu kan berproses gitu Pak. Jadi misalkan Gunur tuh bikin itu ya, yang bunga vertical garden. Nah, vertical garden itu kan nggak mungkin dibawa produknya, tapi minimal ada dokumentasinya. Vertical gardennya misalnya dari 1000 meter persegi, ternyata baru dibikinnya cuma 200 meter persegi. Itu oke, nggak apa-apa, itu prosesnya. Karena ini ngomonginnya programnya nggak program seminggu 2 minggu, tapi program jangka panjang yang ada prosesnya kayak gitu. Gitu ya. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya? Iya. Oke. Produknya dibawa seadanya, walaupun buat seadanya maksudnya nanti Bu Bapak kita sama Kak Karya Pucun tuh di sini di aula yang tadi. Jadi. Itu lumayan kayaknya di situ. Kata Pak Raja tadi. Oh. Tahu ada orang masih dari yang Pak Boni. yang tadi duduk sebelah saya. Ya, tadi yang itu. Parah. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi ya bagaimana nanti Bapak Ibu berstrategi mensiasatinya supaya juga tidak membebankan apa yang sudah itu. Yang vertical garden buat hiasan taman. Ya, benar tuh. Vertical garden bisa buat sekat antara antara booth satu dengan booth yang lain, stand satu dengan stand kita dengan stand yang lain tuh ditutup dengan pakai vertical garden. Pakai paranet nanti. Pakai banner. Udah berupa banner. Oke, gitu ya. Sekarang kita istirahat dulu. Satu jam ya untuk istirahat, sholat dan tidur. Ya kan nggak makan, kita iso makan sekarang iso dulu. Istirahat, sholat dan tidur. Oke, setelah ini nanti akan lebih ke diskusi terhadap diri sendiri dan persiapan Bapak Ibu itu menjadi guru penggerak dan dapat menggerakkan. Gitu ya. Kalau ini kita ngomongin program udah selesai ya. Sudah. Ya, Ibu ya. program udah selesai nih. Setelah ini adalah lebih ke diri sendiri nih. Tentang program sekolah udah selesai. Setelah istirahat kita akan mengulik diri sendiri. Sejauh mana sih posisi kita, terus apa yang akan kita lakukan, bagaimana kita nanti merasa pede untuk menggerakkan komunitas, bagaimana bisa membawa perubahan di sekolah, gitu ya, menjadi agen perubahan. Nah itu yang akan kita lakukan setelah istirahat ini, sehingga disiapkan dan diingat kembali kemarin udah di-PI sama PP-nya ya untuk membawa tugas waktu lokal orientasi.
ya. Waktu lomba orientasi kan disuruh bawa ya. PI 1 itu kan membuat ini kan, membuat peta diri, terus kemudian kompetensi diri dan lain sebagainya. Ya, oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bapak Ibu untuk istirahat. Ya. Salut. Istirahat, salat dan tidur. Ibu. Apa aja? Kalau di antara ibu. Lagi ya, kayak 1, 2. Ya. Bu Fia. Ayo, Di bawah. Bawa.